Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan buku yang berjudul Perempuan, Masyarakat Patriarki, dan Kesetaraan Gender. Gak ada penulisnya ya? Yang dieditori oleh Lucia Palulungan, M. Gufron H. Kordika, dan Muhammad Taufan Romli. Kalau di sini tidak ada penulisnya, diterbitkan oleh Yayasan Bakti 2020. Dan saya ingin membacakan bab pertamanya saja sepertinya. Mungkin yang teman-teman ingin tahu lebih lanjut bisa membeli bukunya dan membacanya. Kemudian, audiobook ini tidak akan diedit. Jadi ketika ada kesalahan dalam membaca atau intonasi dan cara membacanya tidak enak, mohon dimaklumi. Selamat mendengarkan. Masyarakat Patriarki dan Diskriminasi Perempuan. Bagian pertama. Diskriminasi perempuan. Bahasa yang digunakan untuk mereka yang bekerja di rumah tangga dan mengerjakan pekerjaan rumah pun disebut sebagai pembantu rumah tangga atau PRT, bukan pekerja rumah tangga. Ketika membicarakan kemiskinan, maka perempuan merupakan bagian pokok dan penting yang semestinya harus dibicarakan. Karena perempuan merupakan jenis kelamin yang paling bertanggung jawab dan menjadi korban terbesar dalam setiap kemiskinan dan kemelaratan. Beban perempuan miskin lebih berat dari laki-laki, karena perempuan selalu berusaha untuk mendapatkan tambahan penghasilan untuk menutup kekurangan pendapatan di dalam keluarga. Apalagi jika perempuan miskin tersebut adalah kepala keluarga dan pencari nafkah tunggal dalam keluarga. Kemiskinan juga selalu mengorbankan perempuan dan anak. Perempuan miskin atau perempuan dari keluarga miskin akan menjadi korban pertama dalam keluarga, baik karena faktor budaya di dalam keluarga dan masyarakat, maupun faktor negara yang mengabaikan kebutuhan dan kepentingan perempuan. Kenyataannya pada banyak pembicaraan, diskusi, seminar, lokakarya, dan lain-lain mengenai kemiskinan, perempuan bukan hanya tidak selalu dibicarakan, tetapi kadang tidak dibicarakan. Di samping hanya sedikit perempuan yang terlibat dalam membicarakan kemiskinan, hanya sedikit laki-laki yang mempunyai cara pandang atau perspektif yang memihak pada kebutuhan dan kepentingan perempuan. Pada banyak sekali pertemuan untuk membicarakan penanggulangan atau pengentasan kemiskinan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun organisasi atau lembaga non-pemerintahan dan swasta, perempuan hanya menjadi pelengkap. Jika pertemuan tersebut dilaksanakan di desa atau dalam skala kecil, maka wakil dari perempuan adalah perempuan yang merupakan tokoh atau elit di dalam masyarakat. Sedangkan perempuan yang lainnya hanyalah mengurusi konsumsi untuk pertemuan tersebut. Itu hanyalah satu contoh mengenai pengabaian perempuan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Betapapun pembicaraan mengenai kemiskinan adalah pembicaraan mengenai perempuan, namun perempuan diabaikan dalam pembicaraan tersebut. Masih banyak lagi pengabaian terhadap kebutuhan dan kepentingan perempuan. Pengabaian terhadap eksistensi perempuan dalam kehidupan sosial dan bernegara bukanlah sesuatu yang turun dari langit. Banyak faktor yang membentuk dan ikut mempengaruhi terbentuknya sistem budaya, sosial, hingga sistem bernegara yang mengabaikan perempuan. Atau menempatkan perempuan sebagai manusia kelas 2. Dalam sistem budaya dan sosial sebagian besar masyarakat Indonesia, perempuan dipersepsikan dan ditempatkan semata-mata berfungsi reproduksi. Karena berfungsi reproduksi, perempuan dianggap hanya bisa berada di rumah untuk melanjutkan keturunan dan melahirkan dan mengasuh anak-anak yang dilahirkan. Celakanya, perempuan yang berada di rumah juga harus mengerjakan semua pekerjaan rumah yang dianggap dan dikategorikan sebagai pekerjaan domestik dan hanya bisa dibebankan atau dilakukan oleh perempuan.
Fungsi reproduksi pada perempuan dan dalam hal melahirkan dan menyusui. Maaf, saya ulangi. Fungsi reproduksi pada perempuan dalam hal melahirkan dan menyusui anak adalah sesuatu yang alamiah atau kodrati. Namun, fungsi reproduksi yang alamiah tersebut dihubungkan dengan pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah yang dikategorikan sebagai pekerjaan domestik. Jadilah pekerjaan domestik di dalam rumah dianggap sebagai pekerjaan perempuan yang sama dengan fungsi reproduksi dan dianggap sebagai kewajiban perempuan. Sebagai pekerjaan domestik dan dianggap sebagai pekerjaan perempuan yang melekat secara ilmiah, maka ketika pekerjaan tersebut telah meningkat menjadi pekerjaan yang bernilai ekonomi pun masih dianggap sebagai bukan pekerjaan, dan mereka yang bekerja pun tidak disebut pekerja. Bahasa yang digunakan untuk mereka yang bekerja di rumah tangga dan mengerjakan pekerjaan rumah pun disebut sebagai pembantu rumah tangga, PRT, bukan pekerja rumah tangga. Padahal, pekerja rumah tangga mengerjakan semua pekerjaan di rumah yang tergolong pekerja berat, bekerja dalam waktu yang panjang, bahkan tidak terbatas, dan bukan membantu sebagaimana kata tersebut dipahami. PRT mengerjakan semua pekerjaan di dalam rumah menggantikan ibu rumah tangga atau perempuan di dalam rumah tersebut. Perempuan juga dipersepsikan sebagai manusia yang memiliki kelemahan, keterbatasan, selalu menggunakan perasaan, dan tidak logis. Karenanya perempuan dianggap tidak layak bekerja di sektor publik yang keras, kompetitif, dan rasional. Perempuan yang bekerja di publik, membangun karir, dan berkompetisi dengan laki-laki dianggap menyalahi kodrat. Sementara itu, laki-laki dipersepsikan dan ditempatkan berfungsi produktif sebagai pencari nafkah di ruang publik. Sebagai pencari nafkah, laki-laki dianggap bertanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan rumah tangga. Karena itu, laki-laki juga bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Sebagai pencari nafkah dan kepala rumah tangga, laki-laki menyandang status sebagai bapak di dalam keluarga, yang juga ditempatkan sebagai penguasa di dalam keluarga. Komunikasi dan hubungan di dalam keluarga adalah hubungan kekuasaan, di mana bapak menjadi penguasa yang tidak hanya menguasai keluarga, tetapi juga membentuk keluarga dalam kekuasaan laki-laki dan menempatkan perempuan sebagai manusia kelas 2 di dalam keluarga. Karena itu, sistem hidup dan budaya di dalam keluarga juga membentuk pola kekuasaan di mana bapak adalah penguasanya. Budaya yang populer sebagai budaya patriarki ini tidak hanya berhenti di dalam keluarga atau rumah, tetapi juga menjadi budaya masyarakat dan budaya bernegara. Karena itu, semua permasalahan yang dialami oleh perempuan dianggap telah selesai diwakili oleh bapak, oleh suami, atau laki-laki. Sebentar, saya minum dulu, oke? Budaya dan ideologi patriarki tersosialisasi di dalam masyarakat karena mendapat legitimasi dari berbagai aspek kehidupan, baik agama dan kepercayaan, maupun bernegara. Karena itu, sekalipun dalam sejarah, banyak sekali perempuan yang mempunyai posisi penting di dalam masyarakat dan negara tidak selalu mendapat apresiasi mengenai peran dan kemampuannya. Kondisi tersebut tidak hanya menutup partisipasi perempuan di ruang publik, tetapi juga menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan. Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan gender memunculkan sederet permasalahan yang menimpa perempuan, baik di dalam rumah tangga, masyarakat, maupun dalam kehidupan bernegara. Sejumlah permasalahan serius yang dialami perempuan diantaranya kekerasan terhadap perempuan, beban ganda, marginalisasi, subordinasi, dan stereotip. Situasi yang dialami oleh perempuan tersebut terus berlangsung selama tidak ada upaya untuk mengubahnya,
apalagi banyak pihak mengambil keuntungan dari kondisi yang tidak adil itu. Karenanya, banyak pihak ingin memelihara dan mempertahankan situasi tersebut dengan berbagai macam alasan dan dalih. Diskriminasi terhadap perempuan merupakan faktor yang selama ini membuat perempuan terpuruk dengan berbagai masalah yang dipelihara. Penghapusan diskriminasi menjadi suatu keniscayaan karena kehidupan yang berkeadilan untuk perempuan dan laki-laki bisa dicapai tanpa diskriminasi. Menurut Nurcholish Madjid, non-diskriminasi adalah persyaratan bagi adanya keadilan. Negara telah melakukan beberapa upaya untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. Tahun 1984, pemerintah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Convention on the Elimination of All Form Discrimination Against Women, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Tahun 1999, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kemudian pada tahun 2000, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender atau PUG dalam pembangunan nasional. Impres PUG sebagai landasan hukum untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama, dan penghargaan yang sama dalam pembangunan, berbangsa, dan bernegara. Impres yang ditunjukkan kepada instansi dan lembaga pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan PUG guna terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing. PUG merupakan strategi yang dibangun melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki di berbagai aspek pembangunan. Namun, sampai akhir tahun 2014, kemajuan yang dicapai masih sangat rendah. Komitmen pemerintah untuk penghapusan diskriminasi dan pemberdayaan perempuan belum mengalami kemajuan yang berarti. Ini bisa dilihat dari Indeks Tata Kelola Pemerintahan (IGI) 2014 yang menunjukkan anggaran pemberdayaan perempuan di 34 kabupaten atau kota di 33 provinsi rata-rata hanya Rp589 per kapita perempuan per bulan. Nilai tersebut hanya lebih dari setengah harga satuan kerupuk di warung yang mencapai Rp1.000. Temuan tersebut mengungkapkan rendahnya rata-rata anggaran terkait kesejahteraan, mencakup pendidikan, kesehatan, penanganan kemiskinan, dan pemberdayaan perempuan di tingkat kabupaten atau kota. Minum dulu ya. Artinya, masih diperlukan kerja keras untuk mendorong percepatan reformasi kebijakan untuk keadilan gender. Program Mampu, Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan adalah salah program yang dirancang untuk mempercepat reformasi kebijakan dengan fokus pada 5 tema, yaitu membuka akses perempuan miskin kepada program perlindungan sosial pemerintah, membuka akses perempuan kepada pekerjaan dan menghapuskan diskriminasi di tempat kerja, meningkatkan kondisi tenaga kerja perempuan ke luar negeri, meningkatkan kepemimpinan perempuan untuk kesehatan reproduksi yang lebih baik, dan meningkatkan kepemimpinan perempuan untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan. Kelima tema tersebut diharapkan menjadi agenda bersama, terutama di tingkat eksekutif dan legislatif, sehingga dapat diadopsi dalam setiap kebijakan yang memihak perempuan. Penulisan buku ini adalah dalam rangka menyajikan beberapa data dan pengetahuan
yang diharapkan menjadi bahan untuk kepentingan advokasi untuk reformasi kebijakan. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih kepada semua pendengar Suara Buku. Akhir kata, terima kasih.